Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedi Subakti, NPM 2212211108. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review dari dua kegiatan webinar yang terkait dengan Ibu Kota Negara Baru. Yang pertama, review webinar tentang sistem transportasi cerdas Ibu Kota Negara, pembangunan dan kebutuhan penerapannya. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Direncanakan desain kawasan Ibu Kota Negara harus memenuhi 3 kriteria umum, yakni mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan lingkungan sosial dan ekonomi, serta mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memiliki peran penting dalam penerapan konsep Smart City di Ibu Kota Negara Baru atau IKN yang dipadukan dengan sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System. Maksudnya, ada integrasi antara sistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur transportasi, kendaraan, dan pengguna jalan. Melalui sistem ini, pemerintah memberikan solusi dengan mengintegrasikan pengguna jalan, sistem transportasi, dan kendaraan melalui sistem informasi dan teknologi komunikasi. Konstelasi kawasan IKN akan menimbulkan pergerakan menuju dan ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, sehingga membutuhkan pengembangan Transit Oriented Development atau TOD untuk memberikan akses yang baik bagi titik transport antar moda. Adapun syarat pengembangan TOD di IKN perlu dikaji kembali di wilayah sekitar titik transport agar efektif dengan melihat akses pemukiman, perkantoran, retail, fasilitas umum dan sosial, ruang publik, dan lokasi terintegrasi dengan shuttle, halte, parkir, jalan kaki maupun kendaraan pribadi. Moda transportasi usulan disesuaikan dengan kondisi jaringan jalan dan demand masyarakat. Sistem transportasi juga dapat terlepas dalam pengoperasiannya dengan kereta api, di mana kebijakan perencanaan kereta apian di IKN terbagi dalam 3 poin utama. Yang pertama, Smart Rail Transport, dibangun dengan sistem transportasi cerdas untuk kesinambungan antar moda. Kemudian Green Rail Transport, dibangun melalui sarana kereta bertenaga penggerak energi terbarukan. Dan ketiga, Sustainable Rail Transport, dibangun dengan modal 80% secara angkutan umum dan 20% modal layani kereta api. Adapun rencana pembangunan sistem transportasi laut masih dilakukan di lokasi pelabuhan pendukung IKN, yakni Kaltim Karingau Terminal atau KKT menjadi pusat logistik IKN, pelabuhan ITCI Utani Manunggal dan ITCI Kartika Utama adalah pelabuhan sementara dalam rangka pembangunan IKN, dan pelabuhan Semayang sebagai pelabuhan penumpang. Beberapa studi mulai dilakukan, seperti studi desain kapal pengumpul sampah, rencana induk kenavigasian, dan studi desain kapal berbahan bakar ramah lingkungan. Sistem transportasi laut IKN juga mengimplementasikan smartphone dalam upaya mendukung logistik nasional. Pada sistem transportasi udara IKN sejauh ini fokus pada pengembangan 2 bandara udara, yaitu Bandar Udara Sultan Haji Balikpapan dan Bandar Udara Pranoto Samarinda. Rencananya akan dibangun bandar udara VVIP yang digunakan untuk melayani kepala negara dan tamu negara dengan konsep layout dan hasil studi yang benar-benar sudah matang. Peningkatan pelayanan navigasi menjadi pendukung IKN melalui modernisasi fasilitas dan bangunan, penyediaan informasi aeronautika berbasis digital, dan modernisasi fasilitas teknologi penerbangan. Dalam mendukung penerapan sistem transportasi cerdas di Ibu Kota Negara Baru ini, perlu dilakukan pemetaan mengenai potensi wilayah di Ibu Kota Negara Baru dan daerah sekitarnya, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada, terutama di sektor transportasi. Kemudian yang kedua,
akan menyampaikan review tentang pengembangan Aerotropolis di wilayah sekitar Ibu Kota Negara baru. Bahwa rencana pembangunan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur akan berdampak pada pergeseran pemusatan kegiatan tertentu. Wilayah sekitar Provinsi Kalimantan Timur, termasuk provinsi-provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, diharapkan akan mendukung konektivitas dan pengembangan Ibu Kota Negara, salah satunya dengan pengembangan bandar udara di sekitar wilayah IKN tersebut melalui penerapan konsep Aerotropolis. Maksudnya, terdapat pendekatan strategi baru dalam perencanaan bandar udara dan penggunaan lahan komersial secara bersama-sama. Aerotropolis pada dasarnya adalah daerah yang terintegrasi dengan bandar udara dan sekitarnya terdapat klaster hotel, kantor, fasilitas distribusi, dan logistik. Semua aktivitas disediakan dan ditingkatkan oleh bandar udara, di mana bandar udara merupakan inti dalam fungsi utama ekonomi dengan tujuan akhir menyokong daya saing kota, penciptaan kerja, dan kualitas hidup. Adapun bandar udara yang diperkirakan akan dapat dikembangkan Aerotropolis berdasarkan peran bandara dan aktivitasnya adalah bandar udara Sultan Haji Sepinggan Balikpapan sebagai bandara pengumpul primer dan bandar udara Pranoto Samarinda sebagai bandara pengumpul sekunder. Berdasarkan konsep Aerotropolis, diperkirakan wilayah pengembangan Aerotropolis akan berada di sekitar wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Kota Kartanegara, dan Kota Samarinda, dengan wilayah mitra atau penyangga diperkirakan meliputi seluruh Kalimantan Timur, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan dan memiliki akses yang baik. Kemudian jenis-jenis kegiatan yang diperkirakan membutuhkan layanan di kawasan Aerotropolis adalah kegiatan pendukung kegiatan orang, meliputi kegiatan mise, meeting, incentive, convention, and exhibition, kegiatan transportasi, kegiatan bisnis, kegiatan wisata, kegiatan perkantoran dan atau jasa. Kemudian kegiatan pendukung angkutan barang meliputi dukungan logistik untuk operasional IKN, dukungan logistik untuk operasional Kota Balikpapan dan Samarinda, dukungan terhadap sektor perikanan, dan dukungan untuk industri. Untuk area pengembangan metropolis tentunya akan meliputi kawasan, yaitu pengembangan metropolis Bandar Udara Sultan Haji Sepinggan Balikpapan, di mana diperkirakan lebih banyak berfokus pada layanan di dalam terminal. Selain itu, terdapat area lahan terbuka di depan bandara yang diperkirakan akan digunakan untuk area akses tol bandara. Kedua, pengembangan Aerotropolis Bandara Pranoto Samarinda, di mana zonasi area pengembangannya meliputi permukiman existing, area industri existing, area bandara, rencana MRO, rencana cargo village, kemudian zona pengembangan baru seperti zona hunian, zona layanan umum, zona perdagangan atau jasa, zona industri, dan zona logistik, serta infrastruktur yang terdiri dari terminal tipe A, bandara, stasiun, terminal barang, dan pelabuhan. Dan yang ketiga, pengembangan metropolis kawasan Karangjoang. Ini mempertimbangkan potensi wilayah yang dimiliki tingkat konektivitas baik dan terhubung dengan jalan tol baik ke bandara maupun ke IKN, terhubung jalan rel baik ke bandara maupun ke IKN dan kawasan lainnya, serta jalan nasional. Dan itu lokasi juga jauh dari kawasan pelabuhan dan kawasan industri. Sedangkan aspek legal dalam pelaksanaan Aerotropolis untuk dapat dipastikan adalah berkaitan dengan penataan ruang sebagai payung legal, mulai dari RT/RW provinsi, kabupaten sebagai kawasan strategis, RTR kawasan strategis provinsi yang merupakan turunan dari RT/RW provinsi, RTR kawasan strategis kabupaten atau kota yang merupakan turunan dari RT/RW kabupaten atau kota. Sebagai kawasan integrasi harus didukung oleh transportasi publik yang terencana sesuai dengan pentahapan populasi yang meliputi Aeroport Connection, MRT, ART pada koridor antar kota, BRT Direct Service pada koridor kota, BRT Aeronomous pada koridor akses sumbu kebangsaan, shuttle bus area sumbu, dan otomos minibus pada kompleks Istana Presiden dan Kementerian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.